terkait minggu lalu kan. Saya nggak tahu nih, kalian belajar apa aja minggu lalu. Jadi minta tolong saya dicerahkan sedikit, minggu lalu tuh kalian belajar apa aja sih? Data Studio, Pak. Data Studio. Terus, awalnya belajar apa? Awalnya kayak yang diajarin Pak Yoga, kita masih pakai query, terus gabungin Mhm. data gitu. Nanti data dari query ini tuh di ekstrak. Nah, dari data yang diekstrak ini dimasukin ke Google Data Studio. Studio. Ya, Google Oke. Data Studio. Nah, itu baru kita kayak bikin chart sama uh, ya informasi-informasi yang bisa diambil Mhm. dari data itu divisualisasikan gitu, Pak. Ya, intinya sih minggu lalu tuh kalau nggak salah kalian belajar terkait dengan visualisasi data. Jadi, sebelum melaksanakan audit, kita coba explore dulu deh datanya. Kalau di data science tuh ada istilahnya exploratory data analysis. Jadi, kita ngelihat, chart-chart-nya kayak misalkan dalam bentuk histogram atau box plot, kemudian ada lagi terkait, apa ya, pokoknya gimana kita ngelihat anomali-anomali dalam data itu. Jadi kalau menggunakan box plot kita bisa ketahuan di sana apakah ada outlier atau enggak, ada data yang enggak wajar atau enggak. Terus kalau dari histogramnya kita bisa ngelihat persebaran datanya. Kalau menggunakan grafik garis itu bisa kelihatan tren penjualannya seperti apa. Itu saya udah lihat sih beberapa tugas kalian. Jadi tugasnya itu kan bikin SQL ya. Oh ya, ini ada fungsi baru concat untuk gabungin dua field ya. Jadi dua field bisa digabungkan jadi satu. Terus datanya tuh kemudian dimasukkan ke Google Data Studio ya. Jadi Google Data Studio ini sebenarnya cuma salah satu tools aja sih. Jadi tools visualisasi data itu sebenarnya ada banyak. Pakai Excel sendiri sebenarnya bisa juga. Cuma Excel itu dia gimana ya, agak terbatas aja sih visualisasinya. Jadi yang bisa dilihat di sana mungkin cuma data table biasa. Kalau di Google Data Studio itu lebih enaknya dia kita bisa apa ya istilahnya lebih eh variatif lah, lebih bisa dimodifikasi kayak misalkan kita bisa atur tanggal mulai tanggal selesainya berapa, nanti yang visualisasinya akan menyesuaikan. Jadi kadang kan kita butuh data, misalnya kita butuh data kuartal 1 dari 1 Januari sampai 31 Maret. Nah, di Google Data Studio bisa tinggal langsung kita filter. Sebenarnya di Excel bisa juga, cuma lebih enak sih di Google Data Studio emang. Kalau di kantor sendiri di Kemenkeu kami menggunakan Tableau. Cuma nggak enaknya Tableau itu berbayar. Cuma untuk dari sisi visualisasi dia lebih bagus kelihatannya. Terus dari fitur-fiturnya juga lebih lengkap kalau Tableau. Cuma masih banyak sih sebenarnya untuk data visualisasi yang lain yang bisa kalian pelajari. Selain belajar terkait data studio, kalian belajar apa lagi? Kalau dari slide-nya sih saya lihat ada beberapa statistik deskriptif dasar, jadi kayak mean, median, terus max, standar deviasi, modus, kemudian ada count if, itu beberapa statistik dasar. Jadi itu gunanya untuk melihat inilah secara umum datanya itu seperti apa sih. Kalau nggak salah kalian dulu sudah pernah belajar terkait dengan statistik kan ya di semester 1 apa semester 2 ya? Semester 5, Pak. Oh, semester 5, berarti baru kemarin ya? Iya, baru kemarin. Oh, oke. Soalnya saya dulu waktu di STAN tuh statistiknya belajar di semester 1 kalau nggak salah. Semester 1 apa semester 2 gitu. Saya ingatnya tingkat 1 waktu itu belajar statistik. Cuma waktu itu belajarnya masih yang sederhana sih. Kalau sekarang kan kalau nggak salah kalian sudah sampai ANOVA gitu ya belajarnya. Itu sebenarnya Iya, udah Pak. agak advance sih.
Jadi kedepannya tuh ya kalian tuh dipersiapkan untuk belajar terkait data juga sih. Karena kurikulum distan tuh pelan-pelan udah mulai berubah. Kemarin juga pas ada lomba terkait data analisis di Kemenkeu, Ibu Menteri udah bilang untuk kurikulum STAN tuh agar diganti. Jadi kedepannya kita akan lebih banyak belajar terkait data. Jadi sebenarnya yang kalian pelajari minggu lalu tuh adalah sedikit gambaran terkait bagaimana kita mengolah data untuk kedepannya. Seperti itu. Terus kalian juga belajar kalau nggak salah terkait audit sampling ya. Pemilihan sampling audit itu seperti apa. Ada yang namanya statistical sampling. Jadi gimana agar setiap item dalam populasi itu kepilih dalam samplingnya atau non statistical sampling. Jadi ya terserah auditornya judgementnya seperti apa. Oke, sorry ya untuk kuliah kali ini saya agak sedikit batuk. Jadi maaf banget bentar ya. Oh ya, kalau yang kurang sehat silahkan kalau mau matiin kameranya. Yang penting istirahat dulu ya. Jadi fokus ke kesehatan dulu. Kalau kuliah mah gampang, ini udah ada rekamannya juga kan. Oke, kita langsung masuk ya ke pertemuan ke-12 ini. Jadi di sini kita akan kita akan belajar terkait dengan yang namanya tes substantif ke audit siklus penerimaan. Jadi audit siklus penerimaan ini merupakan salah satu siklus yang sangat penting lah kalau bisa dibilang ya. Apalagi kalau kita lihat dari sisi negara, siklus penerimaan itu adanya di perpajakan. Nah, di perpajakan itu sendiri bisa dilihat itu merupakan backbone-nya suatu negara lah. Jadi kalau nggak ada yang namanya pemasukan dari pajak, itu bisa dipastikan negaranya itu akan susah berjalan. Karena sebagian besar penerimaan negara tuh pasti berasal dari pajak. Makanya yang namanya siklus pendapatannya adalah suatu siklus yang sangat penting lah bisa dibilang. Kalau kita melaksanakan audit. Dari saya sendiri, saya kan di Inspektorat Investigasi di Kementerian Keuangan. Nah, itu banyak kasus fraud itu terjadi di siklus penerimaan ini. Jadi terkait perpajakan kalau misalkan dari sisi pemerintahan ya. Nah, fraud dari penerimaan itu bisa dibilang lumayan banyak. Jadi mulai dari sisi wajib pajaknya sendiri atau misalkan dari sisi pajaknya, misalkan dari pemeriksaannya misalkan ada fraud sama si wajib pajaknya kayak gitu. Jadi dari sisi perusahaan juga sama. Pendapatannya adalah ya kalau bisa dibilang seperti darahnya perusahaan lah gitu. Jadi tanpa ini ya perusahaan itu nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa berkembang gitu. Makanya ini merupakan salah satu siklus yang penting yang akan kita pelajari di minggu ini dan minggu depan. Nanti kita akan ada materi sedikit terkait revenue cycle ini. Sepertinya kalian udah pernah terima juga sih di sebelumnya. Cuma ini akan sedikit refreshing aja, baru setelah itu kita akan fokus ke prakteknya. Oke, kita mulai ya. Jadi di revenue cycle ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tentu aja dari misalkan pelanggannya itu sendiri meminta kita untuk membeli barang. Jadi ada purchase order dari pelanggan yang kemudian masuk ke sistem kita. Lalu kemudian kita menyiapkan barang-barangnya. Kemudian oh ya sebelumnya kita otorisasi dulu. Purchase order, oke, customer-nya ngirim request ke kita otorisasi, oke, kita terima ordernya. Kemudian kita siapkan barang-barangnya, mulai dari di gudangnya sendiri kita pisahkan mana barang yang akan dikirim ke customer. Kemudian dari sistemnya sendiri juga mencatat barang-barang apa aja yang akan dikirim, jumlahnya berapa, harga yang kita berikan berapa, itu mulai kecatat. Kemudian baru kita kirimkan barangnya ke pelanggan dengan menggunakan bill of lading. Baru dari sistemnya sendiri karena udah barangnya dikirim,
dia mengakui adanya account receivable atau ada piutang dari pelanggannya. Kemudian setelah barang sampai kita kirim invoice-nya ke pelanggannya. Jadi ini udah kita mulai yang namanya pencatatan terkait dengan penerimaan uangnya. Kalau misalkan dibayarnya berdasarkan cash, berarti uangnya langsung masuk ke kita. Kalau misalkan dicatatkan sebagai piutang dulu, terus mungkin dibayarnya ya seminggu 2 minggu kemudian, baru kita tarik kasnya, kita minta kasnya ke pelanggan. Dari pelanggan membayarkan apa namanya ya, membayarkan piutangnya, cashnya udah kita terima, baru itu dianggap udah selesai satu siklusnya. Jadi akan terus seperti itu kalau misalkan nanti pelanggannya meminta purchase order yang lain, seperti itu akan mulai lagi itu prosesnya dari otorisasi, kemudian pengiriman barangnya, barangnya dikirim, kemudian kita mengirimkan invoice kepada pelanggannya, kemudian baru dibayar seperti itu. Jadi ada beberapa kriteria yang bisa kita digunakan untuk apa ya istilahnya mengakui penerimaan. Jadi pertama kita harus pastikan dulu nih. Ini fokus sebagai auditor, kita harus pastikan bahwa emang benar-benar udah ada arrangement, artinya udah ada perjanjian antara pembeli dengan penjual. Itu udah ada perjanjian. Kemudian kita harus pastikan bahwa barang itu benar-benar udah dikirim. Jadi delivery-nya udah dilakukan. Atau kalau bukan terkait dengan penjualan barang atau misalnya terkait jasa, tuh pastikan jasanya itu sudah kita kirimkan. Misalkan jasa audit atau misalkan jasa analisis dan sebagainya itu sudah kita berikan. Kemudian pastikan juga bahwa harganya itu udah fix atau setidaknya bisa ditentukan lah. Jadi misalkan kita udah ngasih ke pelanggan, oh kamu akan saya kasih harga segini, bla bla bla, itu tercatat di invoice-nya itu seperti apa, berapa jumlah harganya. Atau misalkan kalau harganya tuh nggak pasti, kayak misalkan harga minyak itu kan naik turun ya. Jadi bisa ditentukan kayak misalkan ya udah untuk kamu saya kasih harga segini, kalau misalkan harga minyaknya naik sedikit nggak apa-apa, harganya tetap sama. Kalau misalkan naiknya lumayan banyak, ya udah harganya disesuaikan jadi segini. Kemudian yang terakhir kita harus pastikan bahwa kita itu bisa nanti menagih uang dari pelanggannya itu seperti apa. Jadi jangan sampai kita udah kirim barangnya, udah kirim invoice-nya, ternyata uangnya itu nggak bisa dikolek karena tiba-tiba pelanggannya itu bangkrut misalkan, jadi nggak bisa bayar uangnya. Nah itu kan kalau gitu kita nggak bisa mengakui yang namanya pendapatan di situ. Kita harus mengakui adanya kerugian karena ya, atau misalkan kalau misalkan barangnya dikembalikan, ya udah itu bukan merupakan suatu pengakuan terhadap hasil penjualan seperti itu. Dalam revenue cycle itu sendiri bisa dipastikan ada risiko-risiko yang ada di dalamnya. Itu risiko yang emang sudah ada karena misalkan dia itu karena yang pertama tuh misalkan karena ada overstated by management. Jadi dari manajemennya itu sendiri sengaja menggelembungkan pendapatannya karena misalkan untuk mencapai berbagai targetnya tuh misalkan gara-gara ada tekanan dari atasannya atau misalkan dia itu diminta karena insentifnya itu berdasarkan jumlah pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan. Jadi dia sengaja menggelembungkan pendapatannya agar nanti bonusnya di akhir tahun itu semakin gede. Atau misalkan dia itu sengaja digelembungkan karena dia itu nggak mengakui ada after sale service. Jadi kayak misalkan kalau kita beli laptop atau handphone itu pasti ada after sales-nya. Ada setidaknya masa garansi 1 atau 2 tahun gitu yang bisa kita tanyakan ke penjualnya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan sedikit atau misalkan kerusakan software di dalamnya itu bisa kita minta perbaikan kepada penjualnya. Nah itu kadang ada beberapa yang nggak mengakui itu, jadi
pendapatannya tetap tinggi. Padahal itu kan sebelumnya kita harusnya sudah mencadangkan sebagian dari pendapatan kita itu untuk servisnya itu. Jadi pendapatannya akan berkurang karena digunakan sebagai service, after sale service atau sebagai garansinya yang terkait dengan penjualannya. Terus inherent risk selanjutnya itu ya bisa jadi pendapatannya itu harusnya nggak nggak bisa diakui tapi ternyata diakui, kayak misalkan kita nih naruh barang di distributor, misalkan kita sales barang makanan, kemudian kita taruh barangnya di Giant. Nah itu kan sebenarnya kita itu belum melakukan penjualan di situ karena barangnya belum dibeli oleh customer. Nah itu bisa jadi ada yang manajemen yang nakal itu dia mengakui pendapatan itu pada saat barang itu sudah ditaruh di misalkan tempat distributornya kayak misalkan Giant itu. Padahal itu kan sebenarnya kita tuh cuma nitip di situ, nitip barang di situ. Jadi sebenarnya itu bukan merupakan penjualan kita. Jadi penjualannya terjadi pada saat pelanggan itu membeli barangnya, kemudian udah check out di kasir seperti itu. Nah itu ada yang seperti itu. Kemudian jadi kan kita udah mempersiapkan namanya allowance untuk misalkan ada sales return atau gimana. Nah itu sebenarnya dicatatnya itu nggak kurang gitu, nggak dicatat sama sekali malah. Jadi dalam hal ini tuh ada misalkan kebijakan dari perusahaan untuk yang namanya sales return policy. Jadi kebijakan untuk pengembalian barang. Jadi kita udah harus siapkan akun itu, akun allowance-nya itu. Kemudian kalau misalkan ternyata pelanggan mengembalikan barang, ya udah pendapatannya kita seharusnya dikurangi gitu. Kemudian record sales that did not occur yet. Jadi kita risiko lainnya itu terkait dengan misalkan kita mencatat penjualan yang sebenarnya belum terjadi. Kayak misalkan nih, kita menjual suatu barang ke Semarang. Nah, dalam penjualan itu kita ngirimkan barangnya. Jadi kita punya 2 gudang, ada gudang di Jakarta sama gudang di Bandung misalkan. Nah, kita dalam menjual barang ke Semarang itu kan ngirimkan barangnya dulu ke gudang di Bandung dulu. Baru kemudian dari Bandung lanjut ke Semarang. Nah, itu kadang ada beberapa yang seharusnya karena barangnya itu baru pindah dari Jakarta ke Bandung. Nah, di sini dia nggak malah diakui sebagai penjualan pada saat udah memindahkan barangnya dari Jakarta ke Bandung. Nah, padahal itu kan sebelumnya belum terjadi karena barang itu belum sampai ke pelanggan yang ada di Semarang. Makanya ini salah satu risikonya bisa jadi ada di sini. Dia itu udah merecord adanya pendapatan, padahal sebenarnya belum terjadi. Barangnya itu belum sampai ke customer. Atau misalkan dia mencatatnya tuh di periode yang salah. Jadi bisa jadi ada kesalahan sistem, jadi kecatat di periode yang salah. Atau misalkan sengaja dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan penjualan di tahun periode akuntan tersebut. Jadi beberapa penjualan yang seharusnya masuk ke periode selanjutnya biasanya nih terjadi pada akhir tahun, Desember Januari gitu. Jadi penjualan Januari ditarik sebagian ke Desember sehingga pada saat periode tersebut itu ininya jadi semakin tinggi. Apa ya istilahnya? Pendapatan atau penjualannya itu semakin tinggi pada periode tersebut karena semuanya ditarik kayak gitu. Jadi kita sebagai auditor dan pada saat kita mengaudit siklus penerimaan, kita harus cek dulu nih perusahaannya itu dia ngejual produknya itu dalam bentuk bundle atau produk single, jadi satuan gitu, antara satuan atau eceran. Kita harus pastikan apakah kita ngejualnya ke perusahaan-perusahaan distributor, jadi kita ngejualnya itu dalam bentuk bundle atau kita jualnya dalam bentuk eceran. Terus apakah
ada after sales-nya setelah kita melakukan penjualan. Pastikan bahwa kalau misalkan ada, kita harus cek apakah ada akun tertentu yang digunakan untuk sebagai allowance untuk misalkan ada sales return atau misalkan ada garansi yang kita berikan kepada customer pada saat kita menjual produknya. Kemudian bagaimana sikap dari perusahaan pada saat ada sales return itu? Apakah dia langsung mengurangi penjualan atau kita ganti aja barangnya langsung ke pelanggan? Jadi ya itu terserah masing-masing perusahaan sih kebijakan akuntansinya seperti apa. Terus bagaimana perusahaan itu mengakui pendapatannya, kapan diakui pendapatannya itu? Karena kan ada perusahaan yang kalau misalkan kalau perusahaan biasa pada saat misalkan sudah 50% di deliver jasanya itu sudah diakui pendapatan, atau misalkan dia nunggu sampai udah 100% di deliver jasanya baru diakui ada pendapatan. Atau misalkan pada saat pengiriman barangnya sudah sampai ke customer baru diakui sebagai pendapatan. Seperti itu. Jadi kebijakan-kebijakan akuntansi di suatu perusahaan itu harus kita cek juga bagaimana mereka mengakui adanya pendapatan. Ini ada beberapa contoh financial statement fraud. Jadi dalam pembuatan laporan keuangan, sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit seperti misalkan early revenue recognition itu kayak misalkan yang sebelumnya yang pendapatan yang dikeluarkan di Januari itu penjualan dilakukan di Januari ditarik ke Desember. Kemudian yang kedua, ini hampir mirip. Jadi seharusnya kan di akhir periode akuntansi kita menutup bukunya. Jadi pembukuannya kita tutup. Cuma demi mendapatkan bonus yang lumayan gede, bukunya sengaja dibuka gitu. Pembukuannya dibuka. Jadi harusnya kan akhir tahun udah ditutup, cuma sampai lewat akhir tahun udah masuk ke awal tahun ke Januari itu masih tetap dibuka. Jadi ya itu salah satunya agar bonusnya lebih tinggi. Kemudian penjualan fiktif. Nah ini nggak cuma terjadi di swasta, di publik kayak misalkan terkait dengan perpajakan juga terjadi. Jadi contohnya gini, pada saat perusahaan menjual barang, jadi kan kalau kita bicara terkait perpajakan itu kan ada pajak masukan sama pajak keluaran. Nah, pada saat dia udah menjual barang itu, dia kan dapat pajak keluaran di situ yang bisa digunakan untuk mengurangi pajak masukannya. Nah, itu sales fiktif itu bisa terjadi di sini. Jadi perusahaan sengaja membuat beberapa transaksi penjualan fiktif agar dia mendapatkan PPN keluaran di situ. Nah, setelah itu kan karena di total ternyata PPN keluaran itu lebih tinggi daripada PPN masukannya. Jadi yang disetor ke pajaknya itu lebih sedikit akhirnya. Nah, itu kan merupakan salah satu tindak pidana perpajakan di situ. Gitu. Terus yang keempat, failure to record returns itu kayak seharusnya kan returns itu pengembalian barang itu dia mengurangi penjualan kita. Kemudian terkait dengan percentage of completion method, misalkan ini lebih banyak terkait dengan konstruksi ya. Jadi pada saat kita misalkan kita seorang konstruktor yang membangun barang, membangun bangunan lah. Nah, di situ kan kita mengakui ada pendapatan itu berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan kita. Misalkan kita lagi bangun rumah nih. Jadi kalau misalkan kita sudah selesai membangun fondasi, kita anggap sebagai 25%. Kemudian setelah kita selesai bangun dindingnya, dianggap sebagai 50%. Setelah kita selesai bangun atapnya, dianggap sebagai 75%. Baru setelah finishing akhirnya selesai, kita dianggap pekerjaan itu sebagai 100%. Nah, ini kan bisa jadi dari perusahaan itu sendiri ada kebijakan yang seharusnya agak nggak pas ya. Misalkan baru selesai fondasi dianggap sudah selesai 75%. Nah, itu kan sebenarnya nggak pas. Karena kan setelah
kita bangun pondasi, masih kita bangun dindingnya misalkan, atau atapnya, atau finishing terakhirnya. Seperti itu fraud-nya. Kemudian transaksi yang berhubungan, kayak misalkan dari perusahaan parent dengan perusahaan child-nya. Nah, itu kan ada perlakuan khusus lah pada saat nanti kita sudah membuat laporan keuangan konsolidasi, itu kan ada penyesuaian, jurnal-jurnal penyesuaian untuk transaksi yang pihak yang masih berhubungan. Kemudian kayak misalkan menggabungkan account receivable-nya atau inventory-nya, dan yang terakhir tuh terkait dengan kewajiban dan beban. Jadi misalkan ada sesuatu yang seharusnya dicatat sebagai beban dan mengurangi pendapatan itu malah dicatat sebagai kewajiban. Karena dia dicatat sebagai kewajiban, jadi dia nggak mengurangi nilai laporan keuangannya. Jadi laporan keuangannya jadi lebih tinggi, kayak gitu. Ini ada beberapa skema fraud yang mungkin akan terjadi di sisi penerimaan. Kayak misalkan yang pertama nih, jadi ada revenue, ada pendapatan yang kita akui padahal pengirimannya tuh sebenarnya nggak terjadi, kayak gitu. Kayak misalkan barangnya sebenarnya belum dikirim ke pelanggan, tapi kita udah mengakui ada penerimaan di situ. Atau misalkan consignment sales itu dianggap sebagai final sales, itu kan sebenarnya enggak. Jadi consignment sales itu kita cuma menaruh barang kita di distributor gitu. Sebenarnya baru setelah barang itu dibeli oleh customer, baru sebenarnya kita bisa akui itu sebagai penerimaan. Atau misalkan barangnya itu sebenarnya belum selesai, unfinished product, itu udah kita kirimkan ke pelanggan. Nah itu kan sebenarnya suatu ini juga, suatu fraud juga. Atau invoice fiktif yang sebenarnya nggak ada penjualan di situ, cuma kita membuat invoice fiktif untuk meningkatkan pendapatan di laporan keuangan kita. Nah ini ada banyak banget fraud schemes yang lain, nggak terbatas hanya yang ada di sini aja, tapi ada juga di beberapa contoh lainnya nggak ada di sini, nanti kalian bisa cari sendiri. Jadi untuk mengatasi hal tersebut maka kita menerapkan yang namanya beberapa pengendalian lah, pengendalian agar nanti yang namanya fraud itu bisa termitigasi lah, bisa paling nggak sedikit dikurangi, karena yang namanya fraud itu kalau menurut saya sih pasti ada, cuma tinggal gimana kita caranya memitigasinya agar risiko-risikonya tuh bisa paling nggak dikurangi risikonya, atau misalkan efek-efek dari misalkan risiko tersebut itu bisa berkurang lah. Kayak misalkan pengendaliannya jadi penjualan itu hanya bisa tercatat apabila sudah ada 2 dokumen. Jadi udah ada dokumen purchase order sama udah ada shipping dokumen. Nah, itu baru kita bisa mencatat adanya sales di situ. Kemudian pengendalian lainnya, Jadi orang yang melakukan penjualan dan yang mencatat itu adalah orang yang berbeda. Jadi karena kalau orangnya sama kan bisa jadi dia tuh membuat suatu penjualan fiktif. Tapi kalau orang yang itu berbeda, dia ya paling nggak sedikit memitigasi lah adanya penjualan fiktif tersebut. Kemudian sudah ada price list yang terotorisasi, misalkan untuk perusahaan ini dikasih harga segini, untuk perusahaan ini ada harga segini, atau misalkan udah ada harga yang secara umum kita tetapkan dan hanya orang-orang tertentu aja yang bisa mengganti harganya itu sendiri. Termasuk pengendalian lainnya adalah adanya ada customer order yang udah ternomor secara otomatis. Jadi kita udah bisa pastikan nggak ada nomor yang lompat di situ, nggak ada yang double, misalkan shipping dokumennya double itu bisa ada di situ. Selain itu ada pengendalian-pengendalian lain yang bisa kita lakukan. Nah ini pengendalian ini yang bisa kita tes nanti pada saat melakukan prosedur audit.
Untuk arahnya itu sendiri, kalau misalkan kita ingin lihat dia apakah transaksinya sudah lengkap, itu bisa kita lihat dari shipping dokumennya yang kemudian kita trace dia kembali ke sales-nya. Nah, untuk validitasnya itu sendiri kebalikannya. Jadi kita cek sampel dari sales-nya, baru kita lihat ke shipping dokumennya apakah ada atau enggak. Kemudian yang terakhir terkait dengan asersi. Jadi asersi itu bagaimana suatu pernyataan manajemen yang terkandung di komponen laporan keuangan. Jadi kita harus pastikan beberapa hal ini dalam pemeriksaan laporan keuangan. Jadi yang pertama terkait occurrence dan transaksi dan kejadian itu ada dan kita pastikan bahwa transaksinya sudah terjadi, jadi udah tercatat dan terjadi. Kemudian completeness kita harus pastikan di laporan keuangan itu udah mencatat semua transaksi, sudah lengkap, semua transaksi tercatat. Kemudian di otorisasi kita harus pastikan bahwa seluruh transaksi telah terotorisasi dengan baik, sudah disetujui oleh pihak-pihak yang ya dari manajemennya menyetujui, sudah pastikan bahwa seluruh penerimaan dan penerimaan uangnya itu sudah benar-benar terotorisasi oleh pihak-pihak yang menyetujui adanya transaksi tersebut. Kemudian akurasi kita harus pastikan bahwa semuanya itu sudah dinilai dan dihitung dengan benar. Jangan sampai ada kesalahan hitung. Kalau misalkan ada misalkan total penjualan itu kan isinya antara pajak dan total sales. Jadi kita harus pastikan itu perhitungannya udah benar dan totalnya udah benar. Kemudian cut off kita harus pastikan bahwa transaksinya itu sudah dimasukkan ke dalam, sorry bentar, saya minum dikit. Ke dalam periode yang sesuai. Jadi misalkan transaksi untuk tahun 2006, periode laporan keuangan tahun 2006, kita harus pastikan di akhir tahun itu semua pembukuannya sudah ditutup gitu. Jadi yang lewat tanggal 31 Desember misalkan 2006 itu udah lewat lah. Jadi udah nggak masuk ke dalam periode akuntansi tahun 2006. Kemudian yang terakhir klasifikasi, kita harus pastikan bahwa seluruh akun sudah dimasukkan ke dalam akun yang benar. Kemudian kita harus pastikan bahwa semua event itu event atau transaksi itu masuk ke akun yang benar, jangan sampai ada masuk ke akun yang salah. Nah, inilah yang akan menjadi prosedur audit kita untuk melaksanakan audit terhadap misalnya laporan atau transaksi keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan praktek terkait dengan prosedur-prosedur audit ini, terutama yang terkait dengan siklus penerimaan. Jadi nanti di grup akan saya share terkait dengan ininya, apa namanya, tugas praktek untuk minggu ini. Sebentar saya share. Oke, di grup saya udah share 2 files. Silakan kalian download. Jadi di dalam 2 Excel files ini akan ada data perusahaan dan prosedur-prosedur audit yang bisa kalian lakukan. Kayak misalkan ini. Jadi ini prosedur audit yang harus kalian lakukan untuk memastikan bahwa siklus penerimaannya sudah sesuai dengan asersi yang sebelumnya. Jadi udah pastikan udah lengkap, terus pastikan nggak ada yang double, pastikan nggak ada yang perhitungannya salah, terus cut off-nya apakah sudah benar, itu bisa kalian, ini adalah contoh prosedur audit yang bisa kalian lakukan. Jadi yang pertama,
Yang latihan 2 ada beberapa prosedur audit, kemudian di sini juga ada prosedur audit juga di master invoice. Nah, ini silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti akan saya siapkan roomnya. Jadi ada 2. Yang pertama ini, yang kedua itu terkait dengan ini. Jadi latihan 02 sama latihan 08. Nah, ini prosedur auditnya seperti ini. Rincian transaksinya bisa kalian lihat di sebelahnya. Untuk soal yang nomor 6 ini, yang cut off-nya salah ini untuk tahun 2006 aja. Kita harus pastikan bahwa transaksinya memang benar untuk tahun 2006 aja. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya siapkan ininya dulu ya. Oke, saya udah buat breakout room-nya. Nanti silahkan kalian masuk ke breakout room. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok. Biar cepat nanti tugasnya dibagi-bagi aja. Karena setelah itu nanti ada presentasi lah dari auditornya terhadap hasil prosedur auditnya itu seperti apa aja. Temuan-temuannya itu apa aja. Nanti temuannya silahkan ditaruh di satu sheet aja yang berbeda agar lebih enak lah kelihatannya. Nah, kayak, oh ya, sedikit ingetin kalian lagi, di UTS kemarin itu, jadi ada beberapa yang saya agak kesulitan untuk melihat ini temuannya ini yang mana aja, karena yang di copy itu ternyata cuma sedikit, sebagian kecil dari recordnya. Jadi kalau misalkan nanti UAS nanti, tolong yang di copy itu record yang ada temuannya gitu, termasuk dengan ID-nya. Jadi saya bisa ngecek ini yang salah yang mana, karena kadang yang kelihatan di lembar jawaban itu cuma ininya aja, cuma sebagian dari recordnya. Jadi saya agak kurang bisa menilai ini sebenarnya benar atau salah nggak sih, karena ID-nya nggak kelihatan kayak gitu. Oke, udah dapet ya kalian filenya. Silahkan kalian kerjakan. Ini saya siapkan roomnya sebentar ya. Salah ternyata. Sebelum saya assign, jadi silakan dikerjakan dulu aja deh sendiri-sendiri dulu selagi saya siapkan roomnya.
Oke, sudah selesai. Jadi sesuai dengan dalam kegiatan audit itu kan biasanya satu tim itu pekerjaannya dibagi-bagi ya. Jadi untuk mempercepat sama juga pekerjaannya ini silahkan kalian bagi, silahkan kalian kerjakan. Nanti setelah ini akan ada presentasi dari masing-masing kelompok terkait dengan hasil auditnya ya. Oke, roomnya sudah saya buka, silahkan masuk. Silahkan. Oke, sekarang kita langsung presentasi dari masing-masing tim auditnya ya. Untuk soal latihan 2, nomor 1, 2, dan 3, silakan dari kelompok 5 mempresentasikan. Yuk, kelompok 5. Mas Yahya, Mas Yahya. Halo, Ya, silakan Mas Yahya. Pak, maaf, ini tadi saya join ke room utamanya rada delay, Pak. Ini Oh iya, kenapa, Pak? kurang tahu juga sih. Nggak, Pak. Ini saya presentasi dulu. Iya, Zat. Iya, yang Oh, kelompok latihan 2, Iya, nomor 1, 2, 3. oh iya, 1, 2, iya. 3 ya. Baik, baik. Saya tadi kaget kok. Ayo, Mas Yahya. Bentar ya, Pak. Siap. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Dan Sudah. sudah ya? Iya. Baik, untuk nomor 1. Jadi kan ini untuk ngecek total penjualan. Apakah terdiri dari penjualan plus PPN untuk tabel kolom tabel ya, lupa saya Pak namanya. Ya Allah. Jadi itu bentar Pak, ini zoom yang untuk nomor 1 saya ngeceknya rata-rata semua pakai if Pak. Soalnya rada lupa Pak kalau pakai conditional formatting. Iya. Jadi untuk formulanya ini tabel H3 untuk tabel total itu sama dengan dari tabel penjualan ditambah dengan PPN. Jika sama, benar. Jika beda, maka salah. Nah, ditemukan ada beberapa kesalahan terdapat pada nomor delivery order 10250 sama 10251. Oke. Yang lain gimana? Apakah teman-teman yang lain terdapat perbedaan? Gimana? Apakah ada perbedaan teman-teman yang lain? Sama, Pak. Kalau udah sama, oke lanjut. Lanjut ke nomor 2, Pak ya. Iya. Untuk nomor 2, yang ditanyakan mengecek apakah kolom lokal ekspor itu isinya terdiri dari lokal dan ekspor. Jadi pada kolom lokal ekspor ini saya ngeceknya pakai if lagi dengan or karena kan ada 2 syarat ya antara dia berisi lokal sama ekspor. Jika sama benar, kalau nggak sesuai sama lokal sama ekspor berarti salah. Nah, di sini tuh salahnya itu rata-rata karena bentar saya filter dulu. Karena blank pada kolom lokal ekspornya. Karena kosong datanya ya. Ya, karena kosong datanya, Pak. Oke. Ini kosong. Lanjut Apakah nomor teman-teman 3. ada yang beda? Kalau tidak, lanjut ke nomor 3. Untuk Ya, nomor silakan. 3, mengecek apakah PPN itu sudah benar perkaliannya antara untuk yang lokal itu tarifnya 10% dan untuk yang ekspor tarifnya 0%. Untuk nomor 3 ini saya juga masih pakai if lagi karena terdapat dua syarat ya. Yang pertama itu kalau lokal sama kalau yang kedua itu ekspor.
Nah, di sini saya pakai rumus N juga karena kan buat apa gabungin itu. Yang pertama kan syaratnya itu dia kolom lokal ekspornya itu dia berisi lokal dulu. Jika kalau lokal, terus kolom D3 yaitu kolom PPN itu jika nilainya itu 10% dari penjualan. Terus untuk logikal yang keduanya itu juga sama, tapi yang ini bedanya ekspor. Tarifnya 0% dari penjualan. Jadi jika semua syarat ini terpenuhi maka benar, kalau ada yang beda maka salah. Nah, di sini terdapat temuan untuk yang salah itu ini ekspor PPN-nya terkena tarif PPN, harusnya kan 0%. Ini masih ada tarif PPN-nya. Sedangkan ini PPN untuk lokal malah kosong. Terus yang ini karena blank datanya. Oke. Yang lain, teman-teman gimana? Oke, udah sama kayaknya ya. Untuk nomor 4-nya itu, Nomor 4 nanti dari kelompok 4. oh iya baik, terima kasih. Sekian Ya, yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila salah. Terima kasih. terima kasih Mas Yahya. Silakan dari kelompok 4 untuk nomor 4, 5, dan 6. Saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan Mbak Anissa. Bentar, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Itu kan yang nomor 4, cek tanggal kirim lebih seret sama dengan tanggal depo. Nah, ini berarti kita lihat di tanggal ini. Oh, ini seharusnya lebih dari sama dengan ya, Pak. Ini kan tanggal kirim lebih dari sama dengan tanggal DO. Berarti ini sama dengan. Terus kita cari yang false. Bentar. Yang false. Nah, yang ini berarti yang salah ini ya, Pak. Ya, nomor DO-nya berapa? Yang nomor DO 10249. Oke. Yang lain gimana, teman-teman? Oke, sepertinya sama ya. Terus yang nomor 5, cek customer ID sudah terdaftar apa belum dalam file master customer. Nah, ini matiin dulu. Ini berarti saya pakai VLOOKUP buat yang customer ID customer-nya ini, terus cari di customer master nama pelanggannya. Terus ini dapat nama customer-nya kan. Terus dicari yang ini checklist dulu, cari yang NA. Nah, ini dapat yang ini. Ada nomor BO-nya yang 10255 itu NA. Nama customer-nya. Customer 999. Oke, teman-teman yang lain gimana? Sepertinya sudah oke juga sih. Sudah. Lanjut, Mbak. Terus yang nomor 6, cek nomor DO apakah ada yang double. Terus ini berarti matiin lagi. Ini saya pakai count if. Count if seluruh ini kolom atau row. Nah, terus cari yang ini. Nomor DO-nya. Terus dapat ini, kita filter cari yang double, berarti yang 2. Ini ada 2 yang double, itu nomor DO 102688. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Sepertinya udah sama sih. Oke. Terima kasih Mbak Anissa atas presentasinya. Sama Pak, izin stop share ya, Pak.
Iya, silakan. Selanjutnya ada untuk latihan 2 nomor 7 dan di sheet master invoice nomor 1 dan 2 dari kelompok 2, silakan. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan Mbak Rahma. Ya. Latihan 2. Oke. Ini Pak, apakah sudah terlihat, Pak? Iya. Iya. Tadi ini cuman ini sih, Pak, caranya tadi mana? Cuman di filter doang, Pak, yang blanknya yang mana gitu, Pak? Yang nomor 7-nya. Ya, terus jawabannya tidak ada nomor delivery order yang bolong kecuali pada garis grand totalnya, Pak. Kalau teman-teman yang lain gimana? Sama, Pak. Sama ya. Kalau misalkan yang ini, sebentar. Yang latihan 8 ya, Pak? Maaf Kalau ya, Pak, enggak. yang lompat ada nggak? Yang apa, Pak? Nomor DO-nya lompat. Nomor DO-nya lompat. Nomor DO-nya lompat. Belum saya cari, Pak. Oke, nggak apa-apa. Iya. Kalau yang bolong nggak ada ya? Udah keisi semua Iya, ya Pak. berarti? Iya, sudah keisi semua. Oke, yang ini aja deh. Yang di master invoice. Invoice. Ya, master invoice. Yang ini ya, Pak, kan? Iya, nomor 1 dan 2. Nomor 1 dan 2-nya tadi Tika ya, Tika ngerjain Tik. Nggak kedengeran Tik suaranya. Iya, sudah kedengaran tapi kecil. Silakan Mbak Tika. Udah terlihat, Pak? Sudah terlihat. Untuk yang nomor 1, yang nomor invoice lengkap, loncat, itu saya pisahin. Jadi ini saya pisahin pakai text to column. Jadi yang 001 ini jadi kolom ini. Terus untuk cek loncat atau enggaknya itu ini pakai rumus ini, Pak. If sama dengan F6 kurangi F5 sama dengan true, maka 1. Terus kita filter. Kita filter yang false. Ini Pak, ada yang loncat beberapa. Gitu Pak. Terus untuk yang ini, yang double, itu pakai count if. Count if range-nya ini nomor invoice, terus kriterianya itu A5. Terus kita filter yang lebih dari 1. Begitu Pak. Oke, terima kasih. Yang teman-teman lain gimana? Apakah ada yang beda? Saya Pak, nggak jadi Pak. Gimana Mbak? Nggak jadi Pak. Oke, berarti teman-teman yang lain sudah sama semua ya.
sorry. Oke, terima kasih ya Mbak Tika atas presentasinya. Selanjutnya yang master invoice yang terakhir dan latihan 8 nomor 1 dan 2. Itu silahkan kelompok 1. Yang nomor berapa Pak tadi? Master invoice yang terakhir, yang nomor 2. 2 yang kedua, itu harusnya nomor 3. Dan latihan 8 nomor 1 dan 2. Izin coba yang master invoice ya Pak. Iya, silakan Mbak. Nah, ini ngerjain penjualan lain yang disembunyikan. Jadi ini saya pakai VLOOKUP buat referensi nomor order yang ada di master invoice. Ini di sini E5. Terus saya samain sama delivery order yang di sini. Ini kan juga ada nomor DO-nya. Nah, ini nanti kayak masuk gitu kan, terus tinggal di filter, cari mana yang NA atau blank. Bentar. Yang ini. Nah, ini ada satu. Di sini nomor DO 10286 itu tidak terdapat di delivery order. Udah sih Pak, itu aja kelihatannya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Ada yang beda? Jadi kan yang diminta itu penjualan lain yang disembunyikan. Nggak diterbitkan invoice-nya padahal produknya dikirim. Berarti kalau ini kan kita ngeceknya dari delivery order-nya kalau seperti ini. Oh, berarti dari delivery order Ya, kita... dicek apakah invoice-nya ada atau enggak. Oh, sebentar ya Pak, saya cek. Berarti dibalik dia. Itu nomor DO-nya dipindah ke sebelah kiri dulu, Mbak. Oh iya Pak.
Oke, udah ketemu ya. Jadi ada beberapa yang delivery ordernya ada, tapi invoice-nya itu nggak ada. Jadi invoice-nya itu nggak diterbitkan, tapi ternyata tiba-tiba ada delivery order. Iya. Yang ini berarti. Ya, ada beberapa ya. Lumayan banyak juga berarti dia ngirim barang tapi nggak ada invoice-nya. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Oke, lanjut aja Mbak ke latihan 8 nomor 1 dan 2. Buat latihan 8 yang presentasi ini teman saya ya Pak. Iya, silakan. Saya izin stop share. Saya izin share screen ya, Pak. Silakan Mbak Aulia. Mbak Aulia kok pakai masker, Mbak? Lagi isoman, Pak. Oh, iya ya. Nggak bergejala kan ya? Belum sih, Pak. Insya Allah enggak. Semoga nggak ya. Kalau bergejala tuh nggak enak banget. Iya, Pak. Pengalaman kemarin. Ya, silakan Mbak Aulia. Baik, untuk yang nomor 1, ini dicari nilai invoice yang salah atau tidak sesuai dengan DO, itu total penjualannya. Nah, di sini kita membandingkan dari tabel invoice dengan rincian DO-nya menggunakan VLOOKUP. Jadi untuk total penjualan yang di sini, saya pindah ke sini ya Pak, berarti. Ya. Terus diuji total sales-nya menggunakan yang sama dengan boleh, sama pakai if juga bisa gitu. Jadi ada beberapa yang nilai invoice-nya salah atau tidak sesuai dengan nomor DO-nya. Ini Pak. Oke, invoice 11, 2459 dan 2418. 122, sorry. Ya, yang teman-teman lain gimana? Sepertinya aman ya. Oke Mbak, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 dilanjutin sama teman saya Pak. Ya, silakan. Izin share screen ya Pak. Ya, Mbak Gabriela. Ya, untuk nomor 2 yang ditanyakan adalah tarif diskon yang melanggar ketentuan. Nah, pertama, karena tarif diskon itu ada di daftar pelanggan, jadi kita harus cari dulu kode pelanggan buat digabungin sama invoice-nya. Dia nyarinya menggunakan nomor DO, pakai VLOOKUP. Nanti setelah ketemu kode pelanggannya, baru dicari juga diskon menurut pelanggannya masing-masing, kan dikasih tahu di daftar pelanggan ini. Nyarinya pakai VLOOKUP juga. Terus buat nentuin sama atau enggaknya, saya pakai sama dengan antara diskon yang dikasih di invoice sama diskon yang udah dicari pakai VLOOKUP tadi. Nanti di filter cari yang false, diketemu. Ada banyak ya? Iya, Pak. Oke, teman-teman yang lain gimana? Oke, kalau dari saya sih nggak ada masalah. Terima kasih Mbak Gabriela. Ya, izin stop share ya, Pak. Ya, Mbak Gabriela suaranya agak serak ya? Belum minum, Pak. Oh gitu. Ya, kirain sakit tadi. Oke, yang teman-teman lain jaga kesehatan ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 3, 4, dan 5 dari latihan 8. Silakan kelompok 6. Izin mengerjakan soal 3. Iya, silakan Mbak. Sudah terlihat Pak screen saya? Belum. Oh, sudah.
untuk yang soal 3-nya, saya pakai ini Pak, conditional formatting. Oke, Hmm, dicatat lebih dari 1 kali ya. Iya. Ini saya pakai conditional formatting, terus highlight row sama duplicate values. Yang ini Pak. Terus saya kasih warna kuning terang. Oke, setelah itu bisa difilter kan ya. Iya. Terus yang untuk soal 3-nya ke teman saya, nanti soal 5 balik ke saya lagi Pak. 3, 4. Tadi itu nomor 3 ya? Iya Pak. Ya, nomor 3, nomor 4 dan 5 berarti. Nomor 4-nya Rita atau Isma ya? Aku, Sir. Izin share screen ya, Pak? Ya, silakan Mbak Isabel. Oke, jadi ini dibuat manual dulu kan ya, jadi untuk cek melewatnya ya. Halo, gimana Mbak Isabel? Masih mute? Maaf, Pak. Oh, suaranya mute Lupa. tadi. Ya. Maaf, Pak. Tadi tuh, jadi awalnya tuh yang nomor invoice ini saya copy ke sini. Terus ini saya buat manual invoice 1 saya seret ke bawah. Terus untuk ngecek sama atau enggaknya itu saya sama dengan Pak. Bener nggak ya Pak? Saya agak lupa Pak. Iya. Sebaiknya sih kalau mau ngecek yang nomor urut yang loncat, nomor invoice-nya diurutkan terlebih dahulu. Soalnya ini nomor invoice-nya kayaknya nggak berurutan dia. Kayak bisa dilihat itu 8, 9, 10, 8 lagi gitu. Iya. Kayak 18, 19, 18, 20, 21. Itu sepertinya masih belum berurutan. Jadi sebaiknya diurutkan dulu aja. Ini saya urutkan Pak yang ini. Yang dari nomor invoice di kolom B aja. Yang awalnya. Oh, ini Pak. Nah, Jadi itu yang ini tuh saya kok copy ke sini Pak. Jadi ini sebenarnya data asli Pak. Oh iya. Terus ini saya yang urutan yang benar Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi ketahuan ya ada beberapa yang ternyata nggak berurutan dan lompat ya. Iya Pak. Oke, bisa juga sih pakai cara seperti ini. Bisa Pak. Nanti Oh, tinggal argumen ke auditinya aja. Kita pakai cara ini, kita nemuin yang ini gitu. Kalau dari saya sih nggak masalah. Oh ya. Baik Pak. Untuk yang Terima nomor kasih 5. Pak. Nomor Ini 5. saya lagi Pak. Oh ya, silakan Mbak. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah, Mbak Sarah silakan. Untuk yang nomor 5, saya pakai VLOOKUP Pak. VLOOKUP. Terus untuk lookup value saya pakai B2 yang ini. Terus untuk table array-nya saya bikin sheet baru untuk nomor DO sama saya tambahin nomor invoice di sini ya Pak. Lalu
Untuk kolom index name-nya kita pakai yang tadi di sheet 2 yang kolom 7 itu nomor invoice. Habis itu kita cek pakai 0 atau 0 itu true. Terus kita enter. Nah, ini nanti di blok ke bawah nanti buat ngecek yang yang nggak tercatat nomor DO-nya di invoice itu ada invoice nomor DO-nya 2310, 2364, 2365, 80, 89 sama 96, Pak. Oke. Teman-teman yang lain gimana? Ada nemuin yang beda? Oke, kalau dari saya sih sama juga. Oke. Baik, Pak, izin stop. Terima kasih Mbak Sarah. Terakhir nih, nomor 6, 7, dan 8. Silakan dari kelompok 3. Ini sebentar ya, Pak. Iya. Ya Pak, dari kelompok 3 nanti Rio Pak. Nanti sebentar Pak, ini lagi. Iya, silahkan. Apakah sudah? Dari kelompok 3 siapa jadinya yang presentasi? Halo, tes? Aku sudah terima, Pak. Masih belum. Oke, sudah kelihatan. Saya mau nyoba yang nomor 6, 7 dulu ya, Pak. Nomor 7? 6. Itu nomor 6, 7, 8 kan, Pak? Iya, 6, 7, 8, Mbak. Jadi yang itu kan soalnya penjualan yang cut off-nya salah. Nah, kita ini ngecek penjualan tahun 2006. Jadi ini Pak conditional formatting, terus yang highlight, yang deterjen, terus nanti ininya lebih dari 1 Januari 2007. Harusnya 1 Januari 2006 ya, Pak. 31 Desember sih. Itu greater Iya. than soalnya. 31 Desember, ya. Oke. Jadi yang 2007 itu nggak termasuk ke dalam ini ya, periode pelaporannya. Jadi udah harus ditutup pada 31 Desember 2006.
Terus yang nomor 7, Hmm. invoice yang terbitkan melebihi 2 bulan setelah pengiriman barang. Nah, ini kan di sini di sheet invoice itu belum ada, tadinya belum ada tanggal GO-nya. Terus ini dikasih tanggal GO-nya, pakai VLOOKUP, terus buat nanti apakah tanggal invoice-nya lebih dari 60 hari setelah tanggal GO, terus tinggal dikurangin aja, terus nanti dicari true atau false-nya gitu Pak. Oke. Ada temuannya nggak? Di sini sih nggak ada Pak, jadi udah benar semua. Sudah benar semua ya, semuanya di bawah 60 hari Di ya. bawah 60 hari, ya. Oke, kita pakai asumsi 2 bulan itu 1 bulan itu 30 hari. Jadi yang di bawah 60 hari ya. Di atas 60 hari berarti ya. Terus yang nomor 8, kelompok kami belum Pak. Belum kelar ya yang nomor 8 ya. Kalau teman-teman yang lain apakah Iya. ada yang udah selesai? Saya mau mencoba Pak, saya dari kelompok ini Pak. Dari kelompok berapa nih? Ya, Pak. Ini kelompok Safia Pak. Iya, Pak. Safia kelompok 3 ya kayaknya. Ya, kelompok 3 Pak. Oke, Iya, Rio silakan masih Mas. kelompok saya Pak. Iya Pak, Oh, tapi iya. ya Pak, bentar, not responding sebentar Pak. Iya. Ya. Nah, sudah. Izin share screen Pak ya. Iya. Mana tadi? Nah, jadi untuk jawab nomor 8 kan, apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Bentar, nge-lag Pak ya. Oh ini. Jadi yang penjualan melanggar kuota. Jadi di sini kan ada daftar pelanggan yang tiap bulan itu kuota penjualannya itu dibatasi, kayak kuota pelanggan AA001 untuk abadi itu kuota penjualan per bulannya itu maksimal 15 juta. Nah, di sini kami melakukan pivot table Pak untuk mengetahui berapa total per bulan tiap pelanggan ini. Nah, di sini kita cari yang melebihi, kayak ini di Juli 15 juta 110, jadi kelebihan dari 15 juta. Nah, ini pakai ini. Jadi ini itu dibandingkan harus kurang lebih sama dengan dari 15 juta. Jadi gitu, Pak. Cuma gitu, Pak. Di sini ada lagi false. Ini Pak temuannya, Pak. Jadi untuk conditional formattingnya seperti apa? Gimana Pak? Itu seperti ini Pak. Jadi langsung H5 ya, bawahnya H5 ya. kurang dari sama yang ini yang batasannya Pak ya, langsung Pak. Oke. Ya. Teman-teman yang lain gimana? Ini perhitungannya pakai dari apa ya tabel source-nya? Tabel source-nya dari daftar rincian DO Pak. Ya, rincian DO. Terus kan kita masukkan itu pelanggan, tanggal DO, terus tanggal DO, years-nya 2006. Total setiap bulannya. Oke. Itu, ya. Ya, kalau dari saya sih udah benar caranya. Teman-teman yang lain gimana? Apa ada perbedaan? Oke, kalau saya sih sebenarnya caranya sama, cuma saya makanya dari invoice sih, cuma sepertinya sama aja. Dari total penjualan yang invoice-nya.
Dari sini Pak ya. Iya, total penjualan yang sebelum PPN. Cuma itu udah bener kok caranya seperti itu. Cuma table source-nya aja. Nanti ini sih mungkin nanti soalnya harus lebih jelas lagi produk auditnya diambilnya dari mana soalnya. Cuma nggak apa-apa, nih udah bener kok caranya. Ya, Tinggal siap Pak. dibandingkan seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan dulu? Atau ada yang berbeda hasilnya mungkin? Oke, nggak ada ya. Terima kasih Mas Brian. Iya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas presentasi tim auditor masing-masing ya dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi ya kayak ginilah kerjaan auditor setelah nemuin temuan, kita harus jelaskan ke auditi, kita dapatnya tuh dari mana sih hasilnya. Karena nanti kan kalau auditinya menyanggah atau gimana tuh bisa kita jelaskan lah gitu. Oke, nanti minta tolong teman-teman yang hasil kelompok kalian digabungkan jadi satu, terus nanti hasilnya silahkan perwakilan salah satu kelompok di email ke saya ya. Nanti saya tunggu sampai malam ini, jam 12 malam lah. Sorry, saya malah kelempar ya. Iya, Pak. Keluar kayaknya, Pak. Nggak tahu tadi tiba-tiba error dia, Zoom-nya kelempar sendiri. Ya, ini udah selesai sih sebenarnya. Ya, terima kasih teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya di pertemuan ke-12 Teknik Audit Berbantuan Komputer ini. Semoga yang kita pelajari dan kerjakan hari ini bisa memperoleh manfaat untuk kalian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Untuk pertemuan 12 hari ini saya tutup sampai di sini. Nanti jangan lupa tugasnya di email ya, salah satu perwakilan aja yang sudah bersih. Yang bersih itu maksudnya satu temuan itu satu sheet aja, jadi ketahuan yang mana temuannya. Jadi nggak perlu filter-filter lagi gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih juga Ya, Pak. Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak. Ya, Cepat terima sehat kasih juga, Pak. teman-teman. Terima Yang kasih, Pak. sakit semoga segera sembuh ya, yang Amin. positif Amin. semoga segera negatif. Amin. Amin. Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, terima kasih teman-teman. Silahkan kalau yang ada keperluan. Saya N ya. Iya Pak, siap Pak. Iya, Pak. Saya nggak bisa N. Oh, Josita ya. Josita, hostnya, Pak. Jo, host Jo. Silakan Mbak Jo. Ya, Yes, Jo. saya izin Ya, N, Pak. silakan Mbak.